Innal ladzina amanu wa amilus solihah sayaj'alu lahumur rahman wudda. Di sini Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia itu menjalankan amal soleh, ya, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam diri mereka itu rasa kasih sayang. Inilah sebetulnya puncaknya ma'rifatullah, di mana kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa empati kepada orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lebih peka kepada perasaan orang lain. Itulah puncaknya ilmu. Dan untuk bisa mendapatkan itu, kuncinya cuma dua, iman dan amal soleh. Jadi orang-orang yang iman, kemudian dia itu menjalankan amal soleh dengan baik, sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru, ya, dengan tekun, maka yang akan muncul pada dirinya itu adalah Allah akan menanamkan rasa kasih sayang. Jadi sungguh sangat aneh kalau orang sudah belajar ilmu makrifat, malah di dalam dirinya timbul kebencian. Sungguh aneh kalau orang sudah belajar ma'rifatullah yang katanya sudah berteman dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi malah justru di dalam dirinya masih ada perasaan hasud dan kebencian. Kalau menurut saya, inilah sebutnya kegagalan mereka memahami ma'rifatullah. Kegagalan dia untuk mengundang Allah ke dalam dirinya. Dia tidak sukses mengundang Allah ke dalam dirinya. Dia tidak sukses berdoa. Kenapa tidak sukses berdoa? Ada 10 penyebab seseorang itu tidak sukses berdoa. Bukan doa dalam pengertian kita mengatur Tuhan sehingga Tuhan mengikuti keinginan kita. Tapi doa dalam pengertian kita berhasil mengundang Allah ke dalam diri kita sehingga kita dalam tanda kutip menjadi Tuhan. Jadi kalau Tuhan pengasih dan penyayang, nah sifat pengasih dan penyayang itu mewujud menjadi ada di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi kepanjangan tangan untuk menyampaikan kasih sayangnya Tuhan. Kenapa kita gagal mengundang Tuhan? Satu, kegagalan kita diakibatkan oleh kita selalu mengakui bahwa Tuhan kita Allah, tapi kita tidak sepenuh hati menunaikan hak-haknya Allah. Apa itu haknya Allah? Tentu saja banyak. Haknya Allah adalah beliau itu memang punya hak untuk memiliki segalanya. Tapi kita sering terjebak untuk memiliki. Sebenarnya secara tidak langsung kita sedang mencuri haknya Allah. Haknya Allah yang lain. Allah itu berhak untuk dipuji karena semua adalah karyanya Allah. Tapi kita kadang-kadang suka juga keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Di situ kita sedang mencuri haknya Allah. Kita kadang-kadang merasa berjasa, padahal kita tidak punya jasa apa-apa. Kita digunakan oleh Allah kok. Apa sih jasa kita? Hidup saja diberi oleh Allah, mata berkedip saja dikedipkan oleh Allah, tangan ini bergerak oleh Allah. Lalu apa jasa kita? Tidak ada orang yang berjasa. Yang berjasa ya cuma Allah. Kalau tidak berjasa ya kita tidak perlu ingin mendapatkan pengakuan dari siapapun. Ketika ada sir ingin mendapat pengakuan, itu kita sudah mencuri haknya Allah. Yang kedua, ya, kegagalan mengundang Allah karena kita berulang-ulang mengucapkan bahwa kita berpedomankan pada Al-Quran. Tapi kita tidak hidup sesuai dengan Al-Quran sebenarnya. Berapa banyak sih di antara kita, mohon maaf ya, yang sudah bisa mengamalkan Al-Quran. Tidak usah 30 juz, ya. Beberapa ayat saja. Bagaimana mengamalkan ayat yang berbunyi, wa id qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tandurun. Hai Musa, sungguh aku akan beriman pada Tuhanmu sebelum aku bisa melihat Tuhanmu dengan terang. Berapa banyak orang yang mengamalkan ayat itu? Berapa banyak? Ada nggak orang yang mengatakan, hai Muhammad, bagaimana aku bisa iman pada Tuhanmu? Kalau engkau boleh melihatnya, kemudian aku tidak boleh melihatnya. Ada nggak yang seperti itu? Berapa banyak? Jarang. Ayat itu tidak diamalkan. Tapi semua kita kalau ditanya apa pedomanmu, pasti jawabannya adalah Al-Quran. Subhanallah. Nanti kita akan lihat di dalam Quran surat
Maryam. Yang ketiga, kegagalan kita mengundang Allah karena kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita tidak mengikuti sunnahnya. Apa sih sunnahnya Nabi? Terlalu luas yang kita bicarakan selama ini. Sunnahnya Nabi adalah cara makannya, sunnahnya Nabi adalah cara tidurnya, sunnahnya Nabi adalah cara berpakaiannya, sunnahnya Nabi adalah cara berjenggotnya. Bukan. Sunnahnya Nabi itu cuma satu. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang sangat sempurna. Tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara menemui Tuhan. Itu yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu dibatasi dalam Quran surat Al-Ahzab hanya pada cara menemui Tuhan. Bagian-bagian yang lain Rasul sudah membuka keran kebebasan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Zaman Rasul mungkin belum ada sendok. Zaman Rasul ya makan tidak seperti sekarang. Peradaban sekarang pakai pisau, pakai sendok. Ya sudah, itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu urusan peradaban. Jadi urusan peradaban kita nggak usah mundur ke belakang. Tapi tentang cara menemui Allah sejak zaman Nabi Adam sampai kapanpun cuma satu. Karena Shiratal Mustaqim cuma satu. Itu tidak usah ada modifikasi, tidak usah ada modernisasi. Karena itu memang itu adanya. Yang lain silahkan. Jilbab mau pakai pita berapa di kepala kita terserah, silahkan. Ya, silahkan dimodifikasi. Bagaimana enaknya, bagaimana bagusnya. Tidak ada larangan. Silahkan. Yang penting kita harus tahu simbolnya jilbab itu. Silahkan mau kayak apa terserah. Ya, baik. Yang keempat, kegagalan kita mengundang Allah karena kita selalu menyatakan dalam lisan kita bahwa setan adalah musuh kita. Tapi kita bersahabat dengan dia. Kemudian yang kelima, ya, kegagalan kita mengundang Allah karena kita terlalu yakin kalau kita ini adalah ahli surga. Tapi perilaku kita tidak ada sebutnya cerminan ahli surga. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Salah satu ciri ahli surga yang dinyatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Jadi kalau ucapan kita itu membuat orang lain tidak senang, ucapan kita membuat orang lain sakit, ucapan kita membuat orang lain gelisah, ucapan kita membuat orang lain menjadi bingung, ucapan kita membuat orang lain menjadi tidak semangat, ucapan kita membuat orang lain menjadi putus asa dan lain sebagainya, sebetulnya ucapan kita itu masih ada racun itu. Dan racun itu bukan ucapannya ahli surga, tapi itu ucapannya ahli neraka. Baik, yang keenam, kita menyatakan bukan ahli neraka, tapi justru perilaku kita lebih banyak cerminan dari ahli neraka. Yang ketujuh, kegagalan kita mengundang Allah disebabkan kita sangat peduli kepada kesalahan orang lain, tapi kita tidak peduli pada kesalahan sendiri. Terlalu sibuk waktu kita untuk menata dan melihat kesalahan orang lain, tapi tidak sibuk menata diri sendiri. Dan yang ke-8, kita telah diberi begitu banyak nikmat oleh Allah, tapi sedikit sekali rasa syukur kita kepada Allah. Yang ke-9, kita yakin kalau mati adalah suatu kepastian, tapi kita tidak berupaya untuk menyiapkannya. Berapa banyak orang yang belajar mati sebelum mati? Berapa banyak? Sedikit sekali. Ya, semoga kita termasuk yang sedikit. Yang 10, yang terakhir, kenapa kita gagal mengundang Allah? Karena kita berulang-ulang mengantarkan jenazah ke kuburan, tapi kita tidak pernah mendapatkan hikmah sedikit pun dari perjalanan kita itu. Nol. Tidak dapat mengambil hikmah. Baik itu direnungkan semuanya. Dari yang 10 ini bagian mana yang cocok dengan kita, bagaimana yang sudah kita lalui. Silakan direnungi sendiri. Kembali kepada Quran surat Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan, yang maha pemurah, akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki Allah untuk disemaikan
rasa kasih sayang pada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang juga bisa menggelindingkan kasih sayang, sehingga siapapun orang yang datang kepada kita merindukan kehadiran kita. Kita yakin mati suatu kepastian, tapi kita tidak mempelajarinya, tidak mempersiapkannya. Ya, insya Allah kita sudah tidak terjebak lagi oleh yang nomor 9, karena kita setiap hari mempelajarinya. Yang ke-10, berkali-kali kita mengantarkan jenazah ke kuburan, tapi kita tidak mengambil pelajaran darinya. Kalau yang 10 ini dipelajari, dan kemudian kita mencoba untuk membalikannya, maka kita akan mudah sekali untuk mengundang dia ke dalam undangan kita. Insya Allah. Ya, kalau Allah sudah hadir pada diri kita, maka indikator yang pertama yang akan muncul adalah rasa kasih sayang. Jadi sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran ke orang kayak apa, sudah tidak lagi pikiran-pikiran, kebencian macamnya udah hilang dengan sendirinya deh. Hilang dengan sendiri, insya Allah. Ya, itu. Makanya yang muncul itu adalah persahabatan sejati, di mana kita satu dengan yang lain merasa sebagai saudara. Para sahabat mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil qur'ani imama wa hukma, wa bil mu'minina ikhwana. Jadi ada statement yang menyatakan wa bil mu'minina ikhwana. Jadi sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Iman tidak identik dengan agama. Biarkan mereka berbaju apa, biarkan mereka menggunakan identitas apa, tapi dia mengimani Tuhan yang satu. Dan dia memakrifati Tuhan yang satu. Dialah saudara kita. Jadi harus dipahami, kita harus cerdas. Upacara mereka dengan kita tidak sama, gak usah diperdebatkan. Biarkan saja, Quran saja mengatakan, boro-boro yang berbeda agama, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, walaupun judulnya Islam, tapi upacaranya bisa berbeda antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Betul? Itu upacara. Tapi intinya sama, mengimani Tuhan yang satu. Nah, yang paling penting adalah kita memakrifati Allah, bukan sekedar tahu Allah dari namanya saja. Nah, kalau tahu Allah dari namanya saja, percuma. Baik, kita mulai dengan ayat yang pertama. Silakan dilihat Quran surat Maryam ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Maryam dibuka dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Bagaimana Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu menjadi sebuah tindakan kita, menjadi pengalaman spiritual kita, menjadi rasa yang mewujud dalam diri kita. Karena kaf yang berupa huruf itu akhirnya harus tiada. Ha yang berupa tanda itu harus tiada. Ya yang berupa simbol itu harus tiada. Semua simbol-simbol harus tiada, harus mewujud menjadi sebuah pengalaman rasa di dalam diri kita. Ketika kita merasa cukup dengan Allah, ketika kita sudah mampu menyerahkan segala urusan kepada Allah, ketika kita cuma bergantung pada satu-satunya tempat bergantung kita adalah Allah. Kalau itu sudah dijalankan dalam kehidupan kita, kaf lama-kelamaan akan mewujud menjadi sebuah aura, menjadi sebuah energi yang tanpa tersimbolkan lagi dengan kaf yang berupa huruf. Paham? Kalau kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dibimbing oleh Allah, dan setiap peristiwa dan tindakan Allah untuk kita dipahami sebagai cara Allah mendidik kita, maka sebetulnya hak itu lama-kelamaan tidak lagi berupa huruf, maka dia akan mewujud menjadi sebuah energi. Dan kalau sudah energi, dia sudah punya kecepatan 50.000 tahun cahaya, sudah tidak lagi ada basa-basi, sudah berujung menjadi rasa. Udah hilang kata-katanya. Yang ada itu cuma rasa damai, rasa senang, rasa bahagia. Yang rasa itu pun tidak cukup untuk disebutkan satu persatu sebagaimana saya menyebutnya tadi. Rasa apakah itu? Saya tidak tahu. Yang penting ada sebuah rasa. Dan rasa itu tidak bisa lagi diceritakan. Kalau kita yakin bahwa sesungguhnya kita ada di sini karena dikehendaki Dia. Kalau kita yakin bahwa kita diperankan di dunia ini karena peran yang diberikan oleh Dia. Apapun yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun peran itu untuk kita, maka kita akan selalu merasa damai di peran manapun.
Dan kita akan merasa bahwa hidup kita, itulah jalan hidup kita. Itulah tarekat kita. 5 miliar penduduk bumi, ada 5 miliar tarekat. Karena setiap individu punya jalan sendiri-sendiri. Satu dengan yang lain unik dan tidak bisa dibandingkan. Jadi hiduplah berdasarkan jalan kita. Karena kita harus menjadi diri sendiri. Tidak usah bandingkan kita dengan siapapun. Itulah jalan kita. Kita dapat ilmu yang normatif sama-sama. Tapi jalan kita sendiri-sendiri. Ilmu yang kita amalkan sama, tapi cerita kita sudah dengan yang bisa berbeda. Peristiwa yang terjadi pada kita bisa jadi berbeda. Ujian yang Allah berikan kepada kita bisa jadi berbeda. Karena kita sudah punya frekuensi sendiri-sendiri. Kita sudah terkuantisasi ruhnya secara tersendiri. Kita sudah punya frekuensi sendiri. Sampai seperti hari ini kita punya nomor telepon sendiri. Kita sudah punya frekuensi sendiri. Email tidak akan nyambung ke yang lain. Facebook tidak akan nyambung pada yang lain. SMS tidak akan nyambung pada yang lain. Semua sudah diberi frekuensi sendiri-sendiri. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau secara physically kita sudah punya frekuensi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, apalagi di dunia spiritual. Frekuensinya lebih tajam dari itu. Spektrumnya lebih luas dari itu. Dan kita punya frekuensi sendiri-sendiri. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Ilmu yang sesungguhnya adalah pengalaman. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Itulah laboratorium untuk menyelidiki keberadaan kita. Dan disitulah segala ilmu ada. Setiap saat Allah mengirimkan ilmu untuk kita. Tanpa kata, tanpa suara. Dan itu kan mewujud menjadi sebuah pemahaman. Sehingga hari-hari kita lalui dengan nilai. Benar tindakannya, benar kata-katanya, benar pikirannya, benar niatnya, semuanya benar. Kalau itu semua kaf, ha, ya, ain, shod, itu sudah mewujud menjadi energi. Itu sudah tidak disebut lagi kaf, ha, ya, ain, shod. Sudah tidak ada lagi pembatasnya. Itu akan mewujud menjadi sebuah pengalaman rasa. Rasa itu adalah energi. Baik, kita lihat ayat yang kedua. Ya. Zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Siapa Zakaria? Begitu dengar kata Zakaria, kita ingat karena dari kecil kita diajarkan Nabi dan Rasul yang 25, salah satunya adalah Zakaria. Saya ingin mengingatkan, kalau di Quran ada sebuah nama yang disebut, bukan sekedar sejarah, bukan sekedar sosok manusia yang fokus kita kepada dia, tidak. Tapi Zakaria di sini bukan sekedar Zakaria di masa lalu. Tapi Zakaria adalah siapa saja mereka yang sudah bisa merasakan kaf, ha, ya, ain, shod. Zakaria adalah orang yang sudah mampu mewujudkan kaf, ha, ya, ain, shod. Zakaria adalah orang yang sudah mampu mentransformasikan kaf, ha, ya, ain, shod itu menjadi sebuah kelembutan pada dirinya. Zakaria. Inilah Zakaria, 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 Zakaria. Semua itu adalah Zakaria. Kita harus menjadi Zakaria. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian, di sini dikatakan, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan lembut, dengan rendah hati. Makanya di Quran dikatakan, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Tapi di situ sebetulnya bukan mintalah. Ud'u itu artinya adalah ajaklah Tuhanmu, undanglah Tuhanmu dengan tadarru, penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi mengajak Tuhan itu harus tersembunyi. Ngerti maksudnya? Makanya di Quran dikatakan, undanglah Tuhanmu, serulah Tuhanmu minimal pagi dan petang. Tersembunyi. Dengan cara yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi. Lembut. Harus lembut. Maka di Quran surat Al-Kahfi ayat 19 Allah mengatakan, hendaklah engkau berlaku lemah lembut dan janganlah engkau mengatakan halmu kepada seorang jua pun. Makanya Quran surat Al-Kahfi bagian tengahnya itu ada pernyataan wal yatalataf. Wala yus'iron nabikum ahadan walakinna aksaron nasi la yashkur. Wal yatalatop kemudian dimerahkan. Wal yatalatop. Apa artinya? Dan hendaklah
berlaku lemah lembut. Karena dia yang akan kita undang adalah Al-Latif. Al-Latif yang maha lembut tak akan pernah hadir diundang oleh kita kalau kita tidak memiliki yang namanya kelembutan itu. Makanya kita harus menyamakan frekuensi kelembutan. Subhanallah. Kalau tidak lembut, kita tidak akan ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang. Jadi pertanyaannya, kenapa orang sudah ma'rifat lama kok tidak naik-naik kelasnya? Tahu penyebabnya sekarang? Tahu? Apa? Karena dia tidak punya kelembutan. Masih mudah tersinggung, masih mudah marah, masih mudah terstimulasi oleh di luar dirinya. Masih seperti itulah. Itu belum lembut itu. Ya, lembut. Nah, cirinya orang lembut dia bisa diterima dimanapun oleh siapapun. Dan pasti orang lembut itu dirindukan kehadirannya oleh siapapun karena dia akan memberikan sentuhan. Air, demikian lembutnya, bersentuhan sedikit saja langsung basah kita. Betul nggak? Karena lembut. Karena demikian lembutnya. Baik. Makanya kenapa di Quran kalau ada kata-kata surga selalu dikatakan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kelembutan yang sesungguhnya adalah cahaya itu sendiri. Semakin dialiri oleh cahaya yang lembut itu, maka kelembutan itu akan muncul dengan sendiri. Dan itulah yang disebut dengan aku akan tanamkan benih kasih sayang kepada orang-orang yang selalu menjalankan amal soleh karena dia memiliki keimanan kepada Tuhan. Baik, kita teruskan. Jadi di sini dikatakan yaitu tatkala ia mengundang Tuhannya dengan kelembutan. Jadi syarat untuk bisa mengundang Tuhan adalah dengan kelembutan. Baik, kita teruskan. Ya, apa yang dikatakan oleh Zakaria? Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku tidak pernah bosan untuk mengundang-Mu, ya Tuhanku." Baik. Kalau diterjemahkan seperti ini, nyata-nyata banyak orang yang berdoa bosan. Betul? Bosan. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana cara mengundang Tuhan, kita sudah melampaui doa-doa. Dirindukan kehadirannya. Pagi dan petang saat dimana kita dirindukan kehadiran. Kenapa kita rindu? Karena ada rasa di situ. Ada sebuah kedamaian ketika kita bersatu dengan Dia. Makanya kalau bagus kita menata diri kita, semakin hari kita bukan semakin malas mengamalkan ilmu ini, bahkan semakin timbul semangat yang luar biasa. Yang malas itu ada yang salah pada dirinya. Mungkin belum bisa berhasil membangun kelembutan pada dirinya. Ujungnya apa? Capek. Gitu-gitu aja. Karena tidak kreatif. Makanya pentingnya pembinaan seperti ini, sharing seperti ini, itulah untuk meningkatkan kualitas ma'rifatullah kita. Baik, teruskan. Jadi, terjemahan yang benar adalah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku tidak merasa bosan untuk mengundang-Mu, ya Tuhanku. Jadi, kepala boleh beruban. Tulang boleh tambah lemah. Tapi jiwa kita semakin gagah. Ketika jiwa semakin gagah, kelemahan fisik itu menjadi tidak lagi terasa oleh kita. Dan itu yang luar biasa. Saya punya kelompok pengajian di Bandung namanya kelompok An-Najm dan usianya semua hampir di atas 65. Ya suami-suaminya semua guru besar dan mereka sudah meninggal. Sedangkan guru besar itu pensiunnya saja umur 70 tahun, ya kan? Kenapa? Yang sekarang ini kok semakin sini saya perhatikan itu semakin muda. Kenapa? Karena dia sudah menemukan kelembutan. Dan kemudian tulangnya yang lemah, ubannya yang semakin banyak, ternyata diganti dengan kegagahan spiritual, kegagahan jiwa. Dan jiwanya itu semakin dekat, semakin menyatu dengan Allah, dan itu yang mengambil energi yang tak berhingga. Sebab fisik kita mengambil energinya terbatas. Tapi jiwa kita mengambil energi tak terbatas. Bahkan di Quran dikatakan, lihatlah makanan itu dan makanlah sesuka hatimu. Itu kebebasan dari Allah untuk memberikan makanan pada jiwa. Kalau kita untuk memberi makan pada tubuh, Nabi sendiri mengatakan, makanlah sebelum kenyang.
Makanlah sebelum lapar dan berilah makan sebelum kenyang. Itu Nabi. Untuk fisik tidak bagus makan banyak, tapi untuk jiwa silahkan. Lihatlah makanan itu untukmu dan silahkan kau santap makanan itu sesukamu. Kan begitu. Jadi melemahnya tubuh kita diiringi dengan menguatnya jiwa kita, sehingga jiwa yang kuat ini meninggalkan tubuh sudah tidak ada masalah lagi. Makanya perlu kita relaksasi. Jadi kalau belum rileks, nggak usah dipaksakan untuk dipencet-pencet semuanya, nggak usah. Capek malah jadi ntar sakit semua. Rileks dulu. Jika perlu dengerin musik-musik spiritual dulu, yang lembut dulu, baru masuk situ, baru enak. Ya, baik, teruskan. Ayat yang kelima. Ini masih ceritanya Zakaria. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Saya mau tanya, tolong jawabnya ya atau tidak. Seorang Zakaria khawatir dengan masa depan keturunannya cuman karena istrinya mandul. Dan dia justru minta dikaruniai seorang putra. Kenapa tidak dikaruniai seorang putri? Betul nggak? Kalau ingin keturunannya banyak kan mintanya perempuan aja semua. Betul nggak? Kalau laki-lakinya dari yang lain. Betul nggak? Coba, saya mau tanya. Apakah masuk akal kalau seorang Zakaria kemudian khawatir terhadap masa depan keturunannya cuman karena istrinya mandul? Saya mau tanya. Ya atau tidak? Pantaskah seorang Zakaria begitu? Saya kira tidak. Betul nggak? Sepakat dulu dengan saya. Saya kira tidak. Saya dapat ayat ini tuh merinding-merinding. Terus terang aja. Karena luar biasa Quran itu. Kalau dibaca segini selewat, ya ini kan cuma cerita Zakaria dulu waktu istrinya mandul. Ya sudah, cerita mandul itu udah biasa. Betul nggak? Tapi ini bukan soal itu. Kenapa dia minta seorang putra? Kenapa dia khawatir? Apa sih yang dikhawatirkan? Pantaskah seorang Zakaria khawatir? Kalau menurut saya bukan kekhawatiran karena keturunan secara fisik. Tapi apa? Ya khawatir istrinya mandul dan kemandulan itu berakhir sampai akhir hayatnya. Mana istrinya? Inilah jasmani kita. Inilah sapi betina. Inilah istri kita. Inilah istri kita. Mana putra kita? Di dalam Injil dikatakan, selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu. Supaya kamu semua menjadi anak-anak cahaya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu. Supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Anak-anak cahaya tempat kembalinya adalah ke Bapaknya cahaya. Itu bahasa Injil. Bahasa Qurannya apa? Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunungmu, aku angkat derajatmu dari derajat hewaniah yang tidak bisa ingat apa-apa menjadi derajat manusia yang mampu mengingat kepada cahaya Tuhan. Dan setelah aku pertunjukkan cahayaku, pegang teguhlah cahaya itu dan selalu ingat apa yang di dalamnya. Kelak kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu bahasa Quran. Luar biasa. Baik, kita teruskan. Siapa yang mandul istrinya itu? Orang yang punya tubuh tapi tidak melahirkan apa-apa dalam kehidupannya. Orang yang punya tubuh tapi tidak mengantarkan jiwanya kepada Tuhan. Orang yang punya tubuh tapi tubuhnya hanya digunakan untuk hal-hal yang lain. Tidak seperti Allah menciptakan tubuhnya untuk apa. Inilah orang-orang yang mandul. Inilah yang dikhawatirkan oleh Zakaria. Aku khawatir dengan masa depanku ketika aku belum bisa menggunakan tubuh ini untuk mengantarkan jiwaku kepada Tuhan. Khawatir pantas gak kalau seperti itu khawatir? Pantas. Khawatir gak kita? Khawatir. Karena apa? Kenapa kekhawatiran kita ada? Itu diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, jangan pesongkan lagi hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk-Mu ini. Ini adalah permintaan yang luar biasa. Jangan kau palingkan aku dari ilmu ini ya Rob. Jangan engkau berikan keraguan lagi kepadaku setelah aku mendapatkan hidayah ini. Karena apa?
Banyak orang yang sudah menjadi Zakaria, sudah diajarkan kaf, ha, ya, ain, sod, kemudian dia berpaling, bahkan doanya pun tidak pernah diamalkan lagi. Kenapa? Dia akan menjadi orang yang mandul dan tidak akan melahirkan putra. Makanya di Quran surat At-Tur dikatakan kita itu harus melahirkan anak-anak keturunan-keturunan yang saleh. Dan keturunan yang soleh itu harus dijamin dengan iman. Allah katakan dalam Al-Quran, jika hari ini engkau dalam keadaan iman, maka anak cucumu akan mengikutimu dalam keadaan iman. Hari ini kita dapat makrifat. Ini adalah buah dari doa leluhur kita, karena mereka sudah lebih awal mendoakan kita sudah mendapatkan makrifat. Ini yang luar biasa. Karena kita menjadi anaknya mereka. Baik, semoga kita tidak memiliki istri yang mandul. Dan semoga kita dianugerahi seorang putra. Mau siapa tahu putranya? Kita baca terus ayat ini. Ya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Kemudian ayat yang ke-7, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Subhanallah. Rasa khawatir Zakaria sekarang sudah diobati oleh Tuhan. Karena ada kabar gembira dari Tuhan, akan lahir seorang putra bernama Yahya. Apa itu Yahya? Yahya adalah yang hidup. Yahya adalah yang hidup. Adakah terasa kehidupan itu menjadi nyata? Adakah terasa kehidupan menjadi indah? Adakah terasa hidup itu ada nilainya? Adakah terasa hidup ini menjadi subur, tidak gersang? Saya ingin tanya sekali lagi, terasakah? Karena kita telah melahirkan seorang anak yang bernama Yahya. Yahya, Yahya. Sekarang saya panggil bukan Zakaria lagi. Semuanya sudah menjadi Yahya. Sudah hidup. Ciri orang hidup itu dapat yang tidak enak, senyum. Dapat yang enak, senyum juga. Dimarahin orang, senyum. Dipuji orang, senyum juga. Ya, selalu senyumlah dalam segala kondisi. Inilah Yahya yang sudah mengerti arti kehidupan. Sebab setiap peristiwa dalam hidup adalah cara Tuhan untuk mengajarkan hidup itu sendiri. Hidup adalah serangkaian pelajaran yang harus dijalani untuk dipahami. Dia jalani ini hidup dengan apapun yang terjadi, karena dia tahu bahwa di balik semua peristiwa Tuhan mengajarkan sebuah pemahaman pada dirinya sehingga dia hidup menjalani. Kapan kita hidup seperti itu? Kalau sudah tahu bahwa dalam diri kita ada Yahya. Tapi Yahya dari dulu tidak pernah kita lahirkan karena kitanya mandul. Subhanallah. Pantesan di Quran dikatakan Siti Maryam itu mengandungnya itu kan menimbulkan sebuah fitnah. Karena saat beliau mengandung itu gak jelas bapaknya. Betul gak? Iya, kita pahamnya cuman syariatnya saja. Padahal sebetulnya itu bukan cerita syariat. Ini cerita hakikat. Karena memang karena memang yang itu ya tidak perlu bapak. Tidak pakai bapak kok. Itu tidak dilahirkan, itu ditiupkan kok. Makanya beliau bersender di bawah pohon kurma, gitu kan, sambil menahan rasa kesakitan ketika melahirkan seorang putra. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Ada kabar gembira. Lahir seorang Yahya. Jadi tadi kita sedang jadi Zakaria yang mandul, dan sekarang sudah menjadi Zakaria yang melahirkan seorang Yahya. Putra atau putri? Kenapa putra? Rohani. Paham? Luar biasa Quran. Subhanallah. Teruskan. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Ya. Jadi ini sudah tua belum dapat ma'rifat juga. Maksudnya begitu. Khawatir. Aduh,
udah mencari ke sana kemari, nggak ketemu-ketemu. Udah ngaji di sana sini, nggak ketemu-ketemu. Betul nggak? Iya. Asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di kuali juga. Itu kata ayahanda guru. Ya kalau sudah saatnya ketemu juga. Dalam keadaan kita sudah tua. Tapi masih termasuk sapi betina yang pertengahan. Karena masih bisa disembelih. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau laki-laki sih udah tua juga masih bisa punya anak. Itu ya alasan kedokteran. Betul, itu benar. Ya karena ternyata sperma laki-laki itu tidak berubah itunya, dinamikanya dengan umur. Ya. Kalau perempuan ada masa menopause, kalau laki-laki itu tidak. Ya. Kenapa demikian? Itu juga simbolik. Karena perempuan melambangkan jasmani, jasmani itu ada keterbatasan. Sedangkan laki-laki melambangkan rohani. Jadi rohani jangan terbatas, harus gagah terus. Gitu karena itu simbolik. Jadi semua itu simbolik, ya. Jadi semua itu simbolik itu. Ada syariatnya, ada hakikatnya. Gitu maksudnya. Jangan mikir kemana-mana ya. Nah, terus Tuhan berfirman, demikianlah. Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Jadi Tuhan sudah ciptakan kamu sebelum itu. Apa artinya? Jadi sebetulnya ya kita ini bukan kita yang baru.